Beastmaster, bab 279 sampai dengan 280. Bab 279. Mimpi ini terlalu nyata. Adik bodoh yang tidak mengerti maksudnya. Tidak, mendengarkan percakapan antara orang lain. Anggota staf yang bertugas menghubungkan dengan Institut Penelitian Qiao Bai, yaitu karyawan lama yang pernah berbicara dengan karyawan baru sebelumnya, memiliki ekspresi kompleks di wajahnya, dengan perasaan campur aduk. Yang lain, tidak apa, mungkinkah lembaga penelitian Profesor Qiao Bai mengatakan sesuatu? Lily, kamu kena tipu. Ceritakan sekarang. Orang terakhir yang berbicara dipelototi oleh karyawan lama itu. Diam. Apa kamu masih mau mendengarkanku? Seorang karyawan lama. Nama lengkapnya Lily. Baik itu nama keluarga maupun nama pemberian. Semuanya tampak biasa saja jika dilihat sendiri-sendiri. Tetapi jika digabungkan. Sejak Lily belajar bahasa Inggris sejak kecil, ia terpaksa memiliki nama Inggris yang begitu indah di antara teman-teman sekelasnya, teman sekamarnya, sahabat yang berhubungan baik dengannya, dan musuh-musuh yang berhubungan buruk dengannya. Lily sendiri menolak. Aku bahkan ingin mengubah namaku pada suatu saat. Mengingat dia bertemu pacarnya dengan nama ini dan menjadikannya istri tercinta, Lily akhirnya tidak mengubah nama ini. Tetapi ini tidak berarti bahwa Lily suka orang lain selain istrinya memanggilnya dengan nama Inggrisnya yang memalukan. Panggil aku Kakak Lee. Mengerti. Tatapan tajam Lily menyapu semua orang di kantor. Menghadapi tatapan mata Lily yang membunuh, semua orang kecuali karyawan baru itu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tanpa rasa takut sedikit pun. Apa yang kamu takutkan? Hehehehe, kau tahu. Mata Lily sangat menarik. Lily sendiri, Profesor Qiao Bai menyetujui wawancara kita, yang akan dilakukan lusa. Sebuah guntur besar terjadi. Ekspresi semua orang yang baru saja tertawa dan berpikir tentang bagaimana memulai kembali tiba-tiba membeku. Apa yang mereka dengar? Kantor itu sunyi. Bahkan suara angin yang bertiup pun dapat terdengar dengan jelas. Tak seorang pun berbicara. Karyawan baru itulah yang pertama bereaksi. Saudara Lee, bagaimana Anda melakukannya? Saudara Lee, Anda sungguh luar biasa. Karyawan muda baru itu dengan gembira mengacungkan jempol pada Lily. Itu bukan kentut pelangi. Saya merasakan kekuatan Lily dari lubuk hati saya. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Lily melambaikan tangannya dengan rendah hati. Ini bukan salahku. Sejujurnya, ini seharusnya salahmu. Sambil berbicara, Lily tersenyum dan menatap karyawan muda baru di depannya. Bukankah semua ini berkat kaum muda? Beralihlah ke mereka. Awalnya, saya bahkan tidak bisa berpikir untuk mengumpulkan keberanian untuk mengundang Profesor Qiao Bai. Pemuda itu harus diberi hadiah besar. Hehe, senior, ini saja. Karyawan muda baru itu tersenyum malu dan menggaruk kepalanya dengan tangan belakangnya. Wajahnya penuh rasa malu. Orang-orang lain di sekitar akhirnya bereaksi pada saat ini. Semua orang bergegas datang berbondong-bondong. Kecepatan dan pemahaman diam-diam. Tidak ada waktu bagi pemuda itu dan Lily untuk bereaksi. Keduanya terkepung dalam sekejap. Ya, menakjubkan. Saudara Lee hebat sekali. Xiao Zhen juga telah memberikan kontribusi besar. Asuka kita pasti akan meledak kali ini. Saat jam pulang kerja akan segera berakhir. Terdengar sorak-sorai kegembiraan di kantor. Semua orang merasa gembira dari lubuk hati mereka. Cepat, cepat, cepat. Kerja lembur untuk menyelesaikan wawancara. Benar, kita benar-benar tidak boleh gegabah dalam hal ini. Sebaiknya kita tunjukkan ini kepada Profesor Qiao Bai terlebih dahulu agar mereka bisa bersiap. Setidaknya kita tidak bisa mengajukan pertanyaan yang akan membuat Profesor Qiao Bai kesal. Ayo kita kerja sama. Ayo kita coba selesaikan draft pertama malam. Ini, bagus. Pada pukul 8.30 malam. Sang bos yang akhirnya selesai bekerja di luar kembali ke perusahaan dan terkejut ketika mengetahui, tunggu, mengapa lampu di perusahaan masih menyala? Apakah ada yang salah? Mungkinkah semua orang lupa mematikan lampu saat mereka pulang kerja? Kelihatannya tidak seperti itu. Karyawan di perusahaan mereka sangat hemat. Mereka mematikan lampu dan mencabut kabel listrik saat pulang kerja. Mereka begitu disiplin dan teliti sehingga tidak pernah lupa melakukannya. Ketika memikirkan bos yang berjalan menuju kantor,
Saya berpikir pada saat yang sama. Mungkin dia benar-benar lupa. Itu bukan masalah besar. Dia baru saja mematikannya. Mendadak, wow, begitu membuka pintu. Sang bos terkejut melihat semua orang di kantor bekerja lembur. Bosnya terbelalak lebar dan menatap mereka dengan tak percaya. Ada apa denganmu? Bukankah seharusnya kalian sudah lama tidak bekerja? Sambil berbicara, sang bos mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat waktu di sana. Kebaikan, 8.38. Ini jelas bukan waktu kerja normal bagi perusahaan mereka. Apa yang kalian semua? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, bos itu berbicara dengan nada tidak yakin dan menatap para karyawan di kantor. Dari karyawan lama sampai karyawan baru, semua menoleh ke arah bos. Ada kegembiraan di mata mereka, seperti kucing yang sedang berburu. Bos mangsa yang diincar. Bos, kabar baik, berita bagus. Kami mengundang Profesor Qiao Bai untuk wawancara. Dan dia setuju. Bos, mata bingung, tubuh lelah. Bosnya memancarkan aura konyol dan imut dari dalam keluar. Sang bos menatap tangannya lama sekali. Lalu menatap lampu kantor beberapa saat. Dan akhirnya matanya mengamati setiap karyawan. Akhirnya, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Jadi begitu, ini pasti karena aku belum bangun dan bermimpi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendengar berita yang keterlaluan itu? Ternyata itu karena kamu terlalu lelah bekerja. Kalau tidak berhasil, ambil cuti besok saja. Sepertinya itu juga bukan ide bagus. Kalau kamu ambil cuti, kehadiranmu akan dikurangi. Gumam bos itu dalam hati sambil hendak menutup pintu dan keluar. Lily segera menatap karyawan baru Xiao Zhen. Unggul, tinggalkan bos di sini. Kabar baik harus dibagikan bersama. Berhasil, Xiao Zhen memberi isyarat hormat, lalu bergegas dan mengaitkan bosnya kembali. Sang bos, yang nasibnya tiba-tiba dicekik di tenggorokan. Aku hampir mati lemas. Mengapa dia belum bangun juga padahal jelas-jelas sedang bermimpi? Mata bosnya tiba-tiba terbelalak. Sang bos akhirnya menyadarinya. Dia tampaknya benar-benar tidak sedang bermimpi. Apa yang didengarnya tampaknya benar. Bos, Fei Niao New Media benar-benar teliti. Qiao Bai, yang menerima kerangka pertanyaan wawancara versi awal dari Fei Niao keesokan harinya, terkekeh melihat pertanyaan-pertanyaan itu ditulis dan diformat dengan sangat teliti. Qiao Bai mengangguk. Tampaknya media koperasi yang dipilih kali ini tidak buruk. Jika oke, Anda dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan kerjasama. Meskipun tetapi, bagaimanapun, ini adalah era kebebasan berbicara yang relatif. Memiliki malaikat dapat membantu Qiao Bai mengendalikan ucapan daring dan menyaring rumor sampai batas tertentu. Jika memungkinkan, Anda harus memiliki kolaborator yang praktis dan dapat diandalkan. Asuka muncul pada saat yang tepat. Lihatlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Qiao Bai tidak banyak keberatan. Semua pertanyaan itu standar, tanpa ada unsur perbandingan atau cinta. Pertanyaan yang sedikit lebih sensitif adalah tentang keluarga Qiao Bai dan pandangannya tentang pernikahan. Setelah memikirkannya, Qiao Bai masih tidak mencoret yang terakhir. Selesai, Qiao Bai meletakkan dokumen itu dan bersiap kembali bekerja untuk hari baru. Kemarin, Xiao Wu dipukuli habis-habisan oleh naga api dan kaisar api hingga ia tak berdaya melawan. Yah, mungkin sedikit, tetapi secara umum, Kaisar Api mengalah pada Xiao Wu. Perbedaan kekuatan antara hewan peliharaan tingkat ke-9 dan hewan peliharaan tingkat ke-6 puncak tidak sesederhana yang terlihat pada hewan peliharaan tingkat ke-3. Lebih banyak energi menatap, lebih dekat dengan kekuatan legendaris. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Dikombinasikan dengan pengalaman yang kaya, kemahiran dalam keterampilan, dan penerapan yang beragam. Yan Huang mengalahkan Xiao Wu semudah Xiao Wu membantai desa pemula. Saking mudahnya, semuanya terasa terlalu sederhana. Xiao Wu hampir tertegun. Untung, Xiao Wu bertahan. Saya tidak hanya bertahan, Xiao Wu masih cukup gigih. Si gagak kecil yang selama ini tak bersemangat, kembali menunjukkan semangat juangnya yang kuat. Ciu, pagi-pagi sekali. Saat langit mulai terang, Xiao Wu sudah mendesak Qiao Bai untuk bangun. Kereta, meditasi, burung harus mengalahkan pria besar itu hari ini. Xiao Wu, Ovo,
Burung bisa, burung saja bisa. Qiao Bai, petik 2. Kau benar-benar leluhur kecilku. Qiao Bai menatap Xiao Wu dengan tak berdaya. Bisakah Xiao Wu melakukannya? Tentu saja tidak. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan tahu bahwa itu hanya satu malam dan Xiao Wu tidak dapat mengalahkan Yan Huang keesokan harinya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tingkat ke-9 hanya untuk pertunjukan? Tetapi Xiao Wu punya ide dan motivasi ini. Jadi Qiao Bai tidak ingin mengecilkan hati anak itu secara langsung. Oke, Qiao Bai bangkit, merapikan dirinya, sarapan, dan mulai berlatih dengan semua hewan peliharaannya. Ketika dia keluar, Qiao Bai mengambil pohon muda itu keluar rumah dan meletakkannya di balkon agar berjemur di bawah sinar matahari. Melihat burung gagak kecil yang memimpin jalan, tubuh gemuk si kucing-kucing cacing juga menjadi penuh energi. Singkatnya, itu hanya keributan belaka. Lagi pula, dia tetaplah seekor kucing. Qiao Bai tak kuasa menahan desahannya sambil berlari dan melihat kedua peliharaannya berlari di depan dan mengejar di belakang. Meskipun cacing kucing memiliki atribut naga dan memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Namun jika Anda bertanya pada Qiao Bai, ya, sifat kucing lebih menonjol. Begitu mereka bertemu Xiao Wu, reaksi kimia yang luar biasa akan terjadi di antara mereka melalui tabrakan dan gesekan. Itulah jenis hal yang bahkan Qiao Bai sendiri merasa sulit untuk menjelaskannya. Tapi yang penting si kucing, si serangga dan si gagak kecil bahagia. Kita bertiga hanya perlu berjalan dengan kecepatan normal, kata Qiao Bai sambil melirik ular putih kecil, ubur-ubur kecil, dan malaikat di sampingnya. Itu benar, secara teori. Angel tidak perlu dilatih. Tetapi setelah dipikir-pikir, demi membuat keluarga terlihat lebih harmonis, Qiao Bai tetap membawa Angel bersamanya. Jangan bilang Anda sudah punya pengalaman. Anda masih harus berlatih, membiasakan diri, dan meninjau apa yang perlu Anda lakukan. Malaikat, oke, dalam hal ini, malaikat tidak terlalu sulit untuk diajak bicara. Ketika Blue Windbell dan Blue Whale terbangun, mereka menemukan Profesor Qiao Bai bangun pagi sekali. Kata Lan Fengling heran, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Melihat sekelompok hewan peliharaan mengelilingi Qiao Bai, Lan Fengling menyentuh dagunya dan berkata dengan ekspresi bingung. Tetapi setelah berpikir lama, Lan Fengling masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Tepat saat itu, Paus Biru berjalan mendekat dan berkata dengan tegas, "Kamu merasa ada yang tidak beres. Mungkin karena Profesor Qiao Bai terlihat seperti seorang Beastmaster biasa. Profesor hewan peliharaan, penguasa binatang. Dalam pengetahuan konvensional, ada dinding di antara keduanya. Ketika saya menonton pertarungan antara Xiao Wu dan Yan Huang kemarin, karena Qiao Bai tidak memiliki banyak hewan peliharaan di sekitarnya, kontras yang kuat tidak terlalu kuat. Tapi sekarang berbeda, sebuah tim dengan 6 hewan peliharaan, hanya satu yang hilang. Dan masing-masing dari mereka terlihat sangat energik, yang tiba-tiba membuat saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ini profesor hewan peliharaan biasa? Apakah ini benar-benar profesor hewan peliharaan biasa? Lan Fengling tiba-tiba menyadari, oh, tidak heran. Sekarang setelah kupikir-pikir, sepertinya memang begitu. Sepertinya Profesor Qiao Bai cukup kuat. Lan Fengling tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Blue Whale menyadari bahwa Blue Windbell masih belum memahami maksudnya. Sudahlah, dia sangat menyadari IQ saudara perempuannya. Mengapa harus mempersulit diri sendiri? Asalkan dapat diterima. Tidak apa-apa. Cukup jalani saja. Tatapan Paus Biru menyapu hewan peliharaan Qiao Bai satu persatu. Meskipun mustahil untuk menilai secara akurat kekuatan hewan peliharaan dari penampilan dan auranya, dengan bantuan Little Crow tingkat ke-6 sebagai perbandingan, Blue Whale masih dapat membedakan secara kasar kekuatan hewan peliharaan ini. Di antara semuanya, hewan peliharaan dengan atribut mekanik adalah yang paling mencolok. Tetapi, kekuatan itulah yang paling sulit untuk dinilai. Mengingat Profesor Qiao Bai menandatangani kontrak belum lama ini, diperkirakan kekuatannya tidak terlalu kuat, sekitar level 3. Lalu ada cacing kucing yang mengejar Little Crow. Ia tampak gemuk dan bulat, dengan 2 struktur mirip tanduk naga di kepala birunya.
Seharusnya ia sedikit lebih lemah daripada Little Crow. Sekalipun bukan level 6. Seharusnya berada di tepi level 6. Kemudian muncullah ular perak giok, yang seluruhnya berwarna putih. Sisiknya berkilau dengan cahaya hangat dan berwarna-warni di bawah sinar matahari. Warna yang sangat istimewa. Meskipun kebanyakan ular perak giok berwarna putih, ular ini tetap terlihat sedikit istimewa. Napasnya hangat dan damai, dan tampaknya sangat tidak kentara. Namun mata emasnya cukup menarik perhatian. Dari segi kekuatan, seharusnya berada di sekitar level 4 hingga level 5. Akhirnya, pandangan Paus Biru tertuju pada ubur-ubur kecil yang melayang di udara, menyusut dan mengembang. Paus Biru, otak berhenti berpikir. JPG. Mata Paus Biru berkata, benda kecil ini terlihat agak familiar. Otak Paus Biru berkata, ini terlihat familiar, kan? Ubur-ubur, semuanya terlihat seperti ini. Mata, coba pikirkan, mereka terlihat familiar, sangat familiar. Otak, tidak. Ini tidak terlihat familiar bagiku. Mata, apakah kamu masih membutuhkan mataku untuk mengingatkanmu? Otak, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Mata, ubur-ubur bunga racun kotak. Otak, halo, halo. Aku sedang offline. Bab 280. Otak, mata, dan mulut tidak cocok. Otak, brain, oke. Menurutku mereka agak mirip. Tapi apakah ada kemungkinan kalau mereka hanya sedikit mirip? Mata, katakan saja ini dan putuskan apakah Anda mempercayainya atau tidak. Otak, saya percaya. Mata, haha. Otak, otak, mulut. Bicaralah. Kalau tidak, apa gunanya kau? Kau jembatan antar manusia. Sekarang saatnya menggunakan kekuatanmu. Mulut wajah tersenyum. Mulut, bicara. Apa? Otak. Beritahu aku apa yang bisa kukatakan. Bantu aku menyusun beberapa kata. Suasana hati Paus Biru sangat rumit. Otak dan kognisi sedang bertarung. Semua organ dalam tubuh ingin bicara. Harus bicara. Tapi bingung mau ngomong apa. Sepertinya ada masalah kecil dalam pengorganisasian bahasa. Itu sebenarnya masalah kecil. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang tidak diketahui, Qiao Bai telah selesai berlatih dengan beberapa hewan peliharaan dan hendak kembali. Ketika Paus Biru akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara, dia menunjuk ubur-ubur kecil yang melayang di udara, bergerak di udara seolah-olah bergerak di laut, dan berkata dengan suara tidak yakin. Ubur-ubur jenis apa yang menjadi hewan peliharaanmu? Terlihat sedikit familiar. Di akhir pidatonya, suara Paus Biru menghilang. Kebaikan. Dia masih tidak yakin. Qiao Bai belum berbicara. Mendengar ini, Lan Fengling memperhatikan ubur-ubur kecil itu dan mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Paus Biru. Blue Whale menarik Blue Wind Chime kembali karena terkejut. Mengapa kau berlarian? Paus Biru melotot ke arah lonceng angin biru. Lan Fengling juga ketakutan oleh gerakan tiba-tiba Paus Biru itu. Meskipun sikap Blue Whale terhadapnya biasanya, tidak terlalu baik. Dan pertengkaran adalah hal yang biasa. Namun itu hanya sebatas pertengkaran. Tidak ada perkelahian atau konflik yang sebenarnya. Paling-paling, hanya ada kompetisi kecil antar hewan peliharaan. Dan tidak perlu membahas kemenangan atau kekalahan. Jadi ketika berhadapan dengan Paus Biru yang benar-benar mengambil tindakan dan dengan paksa menghentikannya, jantung Lan Fengling masih berdebar kencang. Saya takut. Lan Fengling menatap Paus Biru itu dengan ekspresi ketakutan. Tidak dapat memahami mengapa Paus Biru itu tiba-tiba berubah menjadi emas gelap. Qiao Bai mengerti apa yang terjadi sekilas. Tidak apa-apa. Qiao Bai melambaikan tangan ke arah ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur kecil. Gumu. Ubur-ubur kecil itu mengembang dan mengerut. Melambaikan tentakelnya dengan gembira saat ia berenang cepat ke arah Qiao Bai. Lalu menyusut menjadi bola dengan suara, biu, menarik kembali semua tentakelnya yang panjang. Itu berubah menjadi bola basket kecil yang tampak sangat memantul. Qiao Bai memegangnya di tangannya, meremas, dan membulatkannya sesuai keinginannya. Lan Fengling, yang berdiri di samping, merasa iri, rasanya enak sekali. Aku juga ingin menyentuhnya. Lan Fengling tidak dapat menahan diri untuk mendesah keras. Paus Biru. Paus Biru sekali lagi merasakan bahwa organ-organ dalam tubuhnya tampaknya sedang bertarung lagi pada saat ini. Terutama mata, otak,
dan mulut. Bahkan Paus Biru mulai meragukan intuisinya sendiri. Apakah dia terlalu memikirkannya? Sebenarnya ini bukan ubur-ubur kotak racun. Ubur-ubur kecil itu telah mengalami mutasi. Spesies spesifiknya belum diketahui, dan arah mutasinya belum jelas. Namun dari segi sifat, ubur-ubur kecil tidak begitu berbahaya. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Tampak seperti dia sangat memahami Paus Biru. Paus Biru mengangguk. Saya mengerti. Mungkin karena mutasi. Ubur-ubur ini tampak sedikit seperti ubur-ubur bunga racun kotak. Penjelasan ini masuk akal. Seperti apa yang dibenarkan oleh otak bawah sadar saya sebelumnya. Adalah normal bagi benda-benda di laut. Terutama yang spesiesnya sama. Untuk lebih atau kurang serupa. Betapapun anehnya penampilan mereka. Ubur-ubur setidaknya setengahnya mirip. Ditambah dengan mutasi. Itu masuk akal. Selain itu, ubur-ubur kecil ini berperilaku sangat baik dan tidak beracun. Dan tampaknya bahayanya berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Paus Biru mengangguk dan tersenyum sedikit meminta maaf pada Qiao Bai. Kelihatannya agak mirip ubur-ubur kotak. Kalau dipikir-pikir, aku pasti salah. Kata Paus Biru meminta maaf. Lan Fengling, tidak mungkin. Saudaraku, Lan Fengling menoleh ke arah Paus Biru dengan heran dan terkejut. Dan mata kucingnya yang sudah besar pun semakin melebar. Penuh kesalahpahaman. Ubur-ubur bunga racun kotak. Kamu salah mengira makhluk kecil ini sebagai ubur-ubur racun kotak. Tidak. Kalau ubur-ubur beracun yang asli tahu tentang ini, ia akan menamparmu 2 kali. Lan Fengling mengangguk dengan serius saat berbicara. Lalu melihat ubur-ubur kecil lucu yang memungkinkan Qiao Bai bermain dengannya sebagai mainan pelepas stres. Jelas lucu sekali. Ini juga berbeda dengan warna biru kehitaman ubur-ubur kotak beracun. Jelas itu spesies yang tidak beracun. Bagaimana kamu bisa salah mengira kedua ubur-ubur ini? Blue Windbell tidak bisa mengerti. Kakaknya setidaknya merupakan siswa berprestasi saat masih sekolah, kan? Sudah berapa tahun berlalu sejak kelulusan? Oh, sudah cukup lama sejak kelulusan. Itu tidak perlu. Kedengarannya seolah-olah sebagai seorang Beastmaster. Tidak perlu lagi mempelajari pengetahuan tentang makhluk luar biasa. Karena menjadi Beastmaster telah menjadi sebuah profesi. Sebenarnya ada lebih banyak pengetahuan relevan yang perlu dipelajari. Jika tidak, mustahil untuk mengembangbiakkan hewan peliharaan yang kuat dengan baik. Dan tidak ada cara untuk menjadi Beastmaster yang lebih kuat. Kekuatan pendorong telah berubah dari persyaratan eksternal menjadi kebutuhan internal. Siapapun yang memiliki mimpi akan bekerja keras untuk memotivasi dirinya sendiri. Paus Biru menyentuh hidungnya. Tampak sedikit malu. Tetapi dia segera menjelaskan. Bukan hanya penampilannya, ubur-ubur bunga racun kotak memiliki pola unik di tubuhnya. Pola berwarna terang yang terdiri dari garis-garis yang tampak seperti matahari dan bulan yang bertatahkan. Tidak ada ubur-ubur lain yang memiliki pola ini. Bulan purnama dan bulan setengah. Pola-pola yang digabungkan dan ditata menjadi satu sudah sedikit rumit. Tadi, ketika Profesor Qiao Bai mengamati ubur-ubur kecil itu menyusut dan berenang, saya sepertinya melihat pola yang mirip di tubuhnya. Tetapi ketika diperhatikan lebih dekat, polanya tampak sangat berbeda. Sambil berbicara, Paus Biru dan lonceng angin biru bergerak mendekati Qiao Bai. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mengelilinginya dan mengamati ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai, si penjinak ubur-ubur kecil. Oke, itu bukan masalah besar. Mengikuti pandangan kakak dan adik itu, Qiao Bai pun ikut menundukkan kepalanya dengan rasa ingin tahu untuk mengamati pola pada ubur-ubur kecil itu. Yah, tahukah Anda? Itu tampak seperti gabungan antara matahari dan bulan. Qiao Bai juga telah menemukan pola dangkal dan khusus ini sebelumnya. Namun, karena sifatnya yang belum terbentuk dan rumit, Qiao Bai tidak memikirkannya ke arah itu. Sekarang Blue Whale telah mengemukakannya seperti ini. Sungguh menakjubkan. Ternyata bisa dilakukan dengan cara ini. Dan, Qiao Bai mengeluarkan ponselnya dan mencari pola pada ubur-ubur beracun di dalam kotak. Kebaikan. Tidak ada pengambilan gambar jarak dekat. Semuanya diambil dari beberapa sudut ajaib, dipadukan dengan imajinasi dan hayalan saya yang percaya diri. Qiao Bai mengangguk, dan langsung berhenti mengkhawatirkan apa yang akan terjadi jika dia tak sengaja terekspos.
Dia baru saja tertular binatang peliharaan. Apa yang dia ketahui tentang ubur-ubur kotak beracun? Tidak tahu. Paus Biru pun tenang dan menatap hewan peliharaan itu sambil berpikir, apa yang baru saja dipikirkannya. Oh, Profesor Qiao Bai mengajarkan kekuatan beberapa hewan peliharaannya. Paus Biru dapat membuat penilaian kasar hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Kini setelah dekat, Paus Biru dapat secara intuitif merasakan aura yang terpancar dari ubur-ubur kecil ini. Segera setelahnya, Paus Biru menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah itu ilusinya? Kalau tidak, mengapa dia merasa aura yang terpancar dari ubur-ubur kecil ini hanya sedikit lebih lemah dibandingkan aura burung gagak kecil itu? Apakah ini benar-benar bukan ilusi? Dua hewan peliharaan yang kekuatannya mendekati puncak level 6. Tidak, dengan kata lain, pada usia Qiao Bai, apakah mungkin hal seperti itu terjadi dalam kenyataan? Paus Biru sekali lagi meragukan hidupnya. Qiao Bai tidak tahu apa yang terjadi dalam kepala Blue Whale. Jika dia tahu, Qiao Bai mungkin akan memberitahunya. Bisa, tentu. Mengapa tidak? Momentum peningkatan kekuatan Xiao Wu bukanlah yang tercepat di antara semua hewan peliharaan. Meskipun Xiao Wu adalah yang terkuat, itu karena Qiao Bai adalah orang pertama yang mengontrak Xiao Wu. Faktanya, yang kekuatannya meningkat paling cepat adalah ubur-ubur kecil. Mustahil. Siapa yang menyuruh ubur-ubur kecil menggunakan alat curang? Dunia yang sama, permainan yang sama. Ubur-ubur kecil itu lahir dengan cheat yang dimodifikasi. Selama ia diberi energi yang cukup, kekuatannya akan meningkat pesat. Rasanya seperti menaiki roket. Qiao Bai masih memiliki kendali. Sama seperti masalah dengan Fire Dragon Jaeger. Energinya meningkat, tetapi hewan peliharaan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energinya. Qiao Bai tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi pada hewan peliharaannya. Bagaimana cara menangkap kekuatan yang melonjak dalam jangka pendek? Tidak ada jalan pintas. Berolahragalah, berolahragalah, dan berolahragalah. Hanya melalui latihan berulang-ulang, seseorang dapat menguasai setiap energi dalam tubuh. Ubur-ubur kecil itu juga bekerja sama dengan sangat baik dalam pelatihan. Dia berhasil mempertahankan kendali yang stabil terhadap kekuatannya, dan kekuatannya meningkat sedikit, tetapi dia masih berada dalam jarak yang dekat dari Xiao Wu. Namun, jika Xiao Wu tidak dapat menerobos lagi, kekuatan ubur-ubur kecil itu mungkin benar-benar dapat mengejar Xiao Wu. Memikirkan hal ini, Qiao Bai melambai pada Xiao Wu. Xiao Wu mendarat di pelukan Qiao Bai. Detik berikutnya, dengan kepakan sayapnya yang lembut, ubur-ubur kecil di tangan Qiao Bai ditepis oleh Xiao Wu. Ubur-ubur kecil itu tidak panik atau takut, melainkan merentangkan tentakelnya yang panjang di udara. 8 tentakel itu seperti sayap ubur-ubur kecil. Begitu muncul, ia segera menstabilkan tubuh ubur-ubur kecil itu, memungkinkannya berubah dari keadaan jatuh cepat menjadi keadaan mengambang dengan mantap di udara. Ubur-ubur kecil, mu gelombang. Ubur-ubur kecil itu terbiasa dengannya. Ubur-ubur kecil itu tidak marah. Ubur-ubur kecil, dot air. Xiao Wu, burung gagak kecil yang tadinya patuh dalam pelukan Qiao Bai, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari pelukan Qiao Bai, menuju ke arah ubur-ubur kecil itu tanpa menoleh ke belakang. Qiao Bai, oke. Qiao Bai berkata dia sudah terbiasa dengan hal itu. Mengapa ubur-ubur kecil ini, yang tadinya sangat lucu dan berperilaku baik, menjadi seperti ini sekarang? Qiao Bai memikirkannya. Kebaikan, lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu bukan masalah besar. Paus biru dan lonceng angin biru di samping. Sang kakak dan adik pun saling berpandangan, lalu mengalihkan pandangan. Ini jelas bukan ubur-ubur racun kotak. Itu benar, yang seorang berbicara dan yang lain mengangguk. Dan kakak beradik itu, yang sebelumnya berselisih satu sama lain, mencapai konsensus langka pada saat ini. Mustahil, ubur-ubur bunga racun kotak diselimuti oleh lebih dari satu lingkaran cahaya. Misteri, tak terduga, penguasa lautan, raja, membuat mereka percaya bahwa benda kecil yang tampaknya lucu di depan mereka ini sebenarnya sangat mengagumkan. Ubur-ubur kotak beracun yang belum pernah berhasil ditularkan oleh satu pun ahli binatang buas dalam 1200 tahun terakhir.
Lucu sekali. Ini bukan cara bercanda. Saya benar-benar yakin bahwa ini jelas bukan ubur-ubur racun kotak. Qiao Bai menatap gubuk dan ubur-ubur kecil yang sedang bermain bersama. Lalu menatap kakak beradik di sampingnya dengan tak berdaya. Kalian latihan dulu saja. Kurasa aku harus menunggu sedikit lebih lama. Melihat ekspresi Qiao Bai yang jarang dan agak malu, Paus Biru mengangguk dengan bijaksana. Baiklah. Aku akan membawa Yan Huang dan yang lainnya untuk pemanasan terlebih dahulu. Lalu kita bisa bertarung setelah kita kembali. Oke, Qiao Bai memberi isyarat oke. Setelah melihat Blue Whale dan Blue Wind Chime pergi berlatih, Qiao Bai mengalihkan perhatiannya ke Little Crow dan Little Jellyfish yang sedang bermain-main. Kalau kalian berdua tidak berhenti, salah satu dari kalian akan kelaparan seharian. Dan yang satunya lagi akan lupa kalau sudah melawan Kaisar Yan. Suara Qiao Bai terdengar pelan. Namun, Qiao Bai secara akurat memahami titik nyeri kedua hewan peliharaan itu. Baik burung gagak kecil maupun ubur-ubur kecil itu terdiam dalam sekejap. Tak berani bergerak. Tak berani bergerak. Mereka semua mengedipkan mata besar mereka yang berair dan menatap Qiao Bai. Oh, tidak. Ubur-ubur kecil itu tidak punya mata. Little Crow melotot ke arah ubur-ubur kecil itu. Penuh kebencian, adik laki-laki yang menyeret burung itu kembali. Ubur-ubur kecil, mu gelombang. Qiao Bai menatap kedua makhluk kecil itu. Yang satu lembut dan yang satu lagi gelap. Yang sebenarnya saling mengincar dan tak mau menyerah. Ia hanya bisa mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan dengan tak berdaya memisahkan mereka secara manual. Yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Itulah kira-kira yang benar. Selanjutnya, kita akan bersiap memasuki sesi pertempuran hari ini, kata Qiao Bai kepada Xiao Wu. Kalahkan lebih awal, istirahatlah lebih awal, dan pulihkan lebih awal, agar kamu bisa bertahan lebih lama di sore hari. Qiao Bai mengangguk. Cacat Wang. Badan kaku.jpg. Mengerikan, menakutkan sekali. Benlong tidak tahan mendengar kata-kata seperti itu. Tentakel panjang ubur-ubur kecil itu juga tampak sedikit malu-malu. Berkelahi adalah satu hal. Melawan pertempuran yang Anda tahu tidak dapat dimenangkan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Namun suasana hati Xiao Wu berbeda. Xiao Wu sangat bersemangat. Ciu, bagus. Burung itu siap menerjang. Kemudian, bagaimana aku bisa menggambarkan hasil ini? Qiao Bai berdiri di samping dengan tangan terlipat, menatap Xiao Wu yang sedang dikirim ke kabin medis, lalu menghela napas dalam-dalam. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Lan Fengling di sampingnya mengangguk serius, sebenarnya tidak mengherankan sama sekali. Sejujurnya, hal seperti ini sangat normal. Lagi pula, kekuatan Kaisar Api saudaraku ada di tingkat ke-9. Ini bukan masalah bagaimana melewatinya dengan mudah.